Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Excuse me, can I ask you something? Hah? Ngomong apa sih? Semua, pernah nggak sih kalian ngalamin momen ketika dua orang nggak bisa saling ngerti gara-gara beda bahasa? Nah, disinilah pentingnya bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi pemersatu bangsa kita. Baiklah, sebelum itu perkenalkan. Nama saya Natasha Khairinisa dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat di setiap daerah menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Ada bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Batak, dan masih banyak lagi. Karena jumlahnya yang begitu banyak, muncul kebutuhan untuk punya satu bahasa yang bisa menyatukan semuanya. Bahasa Melayu yang saat itu sudah dikenal sebagai bahasa perdagangan dan pergaulan akhirnya dipilih sebagai dasar. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, lewat Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia resmi diangkat sebagai bahasa persatuan. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam UUD 1945. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu bahasa nasional dan juga bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam budaya. Bahasa ini juga menjadi simbol identitas sekaligus kebanggaan bangsa. Sementara itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, hukum, hingga komunikasi resmi. Bahasa Indonesia memiliki fungsi lain yang sangat penting. Sebagai alat komunikasi, bahasa ini membantu kita menyampaikan ide informatif dan perasaan. Sebagai alat integritas, bahasa Indonesia juga mampu menyatakan masyarakat dari berbagai latar belakang. Sebagai alat berpikir, bahasa ini membantu kita dalam proses belajar. Dan dalam dunia akademik, bahasa Indonesia berfungsi untuk menulis karya ilmiah, berdiskusi, serta menyampaikan gagasan sistematis. Namun, saat digunakan di dunia akademik, bahasa Indonesia tidak sembarangan. Bahasa yang kita pakai harus baik dan benar. Maksudnya adalah bahasa yang bagus sesuai ejaan dan tata bahasa. Bahasa ilmiah yang artinya objektif, logis, sistematis. Bahasa yang efektif, singkat, padat, serta jelas. Dan tentu saja bahasa yang santun yang menghargai lawan bicaranya. Apalagi ketika berbicara dengan dosen, peneliti, atau rekan ilmiah. Dengan memahami asal-usul kedudukan, fungsi, dan kaidah, penggunaannya, kita bisa menjadi pengguna bahasa Indonesia yang cerdas dan beretika. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga warisan budaya, alat perjuangan sekaligus jembatan menuju jembatan menuju masa depan. Jadi, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan benar, dengan penuh rasa cinta, karena bahasa kita tidak hanya berbicara, tetapi juga menyatukan hati dan pikiran seluruh Indonesia. Baik, segitu saja informasi dari saya. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.